Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firly Alfia Yasmin. Saya mahasiswa dari IAI Al-Aziz semester 4 dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya dengan rekan saya akan mempresentasikan tentang Jalb al-Maslahi wa Dar'u Mafasaid. Ya, jadi di sini bahasan kami adalah tentang maslahi dan mafasaid. Yang maslahi sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hikmah Hasan. Maslahah diartikan kebaikan yang bermaksud hilangnya kerusakan. Maslahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yaitu perbuatan-perbuatan manusia yang mendatangkan manfaat itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pengertian maslahah menurut istilah dapat dipahami para pendapat ulama tentang membahas maslahah. Namun, para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan definisi maslahah dan batasan. Berdasarkan itu, ada beberapa rumusan definisi maslahah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah ialah suatu penjagaan terhadap tujuan syara. Di awal beliau menyatakan maslahah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudaratan. Namun, yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali mencapai manfaat dan menolak kemudaratan di sini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudaratan adalah untuk mencapai tujuan syara yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bagi Imam Al-Ghazali, setiap perkara ataupun tindakan yang menjaga 5 perkara tersebut dianggap maslahah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam kelima tersebut itu disebut fasadah. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Menurut Al-Khawarizmi, maslahah ialah pemeliharaan terhadap maksud syarak dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk ataupun manusia. Dari rumusan Al-Khawarizmi dapat dipahami bahwa sesuatu itu dianggap maslahah ataupun tidak. Ukurannya ialah syarak, bukan akal semata. Yang ketiga, Imam Al-Syaitibi. Menurut Imam Al-Syaitibi, maslahah ialah segala yang dipahami untuk menguraikan maslahah manusia dengan pencapaian maslahah dengan penolakan mafsadah, dan dia tidak diperoleh melalui akal semata, namun ia mestilah diiktiraf oleh syarak untuk menerimanya atau menolaknya. Jadi kesimpulannya, maslahah dari segi bahasa ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap maslahah, walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan kepada manusia. Dan bisa dikatakan maslahah adalah segala perkara yang menjaga kehendak dengan tujuan syarak dengan memelihara agama, jiwa, akal, iman, dan harta. Ya, balik lagi dengan saya. Saya sendiri akan menjelaskan tentang mafasaid. Apa itu mafasaid? Mafasaid, ya asal perkatanya adalah fasada yapsudu fasadan, yang bermaksud sesuatu yang rusak. Makna mafsadah secara bahasa juga diartikan dengan kemudaratan. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa mafsadah ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Ya, ada di sini ada ilustrasi tentang mafasaid, yaitu kemudaratan yaitu tentang maling tas ya. Di situ ada tas dan diambil gitu ya. Dan sebelahnya ada gambar borgol yaitu yang menggambarkan tentang kejahatan. Borgol itu sendiri itu kan untuk menangkap seorang penjahat. Selanjutnya akan saya bahas tentang pendapat para ulama tentang mafasaid. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali berpendapat bahwasannya mafsadah ialah setiap perkara yang meluputkan kepentingan yang 5. Al-Ushul al-Khamsah merupakan mafsadah. Jadi Al-Ushul al-Khamsah itu sendiri ada agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal ya. Jadi yang meluputkan kelima itu adalah mafasaid. Mafasaid tadi kan mafsadah atau mafsadah itu sendiri itu membawa kerusakan atau kemudaratan. Jadi yang kita lalai terhadap harta gitu, atau lalai terhadap perintah Allah, itu tuh termasuk mafsadah.
Jadi tentang pendapat Imam Al-Ghazali itu sendiri, setiap perkara yang meluputkan kepentingan, jadi itu meluputkan kepentingan yang 5 gitu. Al-Usul Al-Khomsah, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi yang meluputkan atau yang melupakan tentang 5 hal itu, yaitu disebut dengan mafsadah, yaitu membawa kemudaratan. Selanjutnya ada tokoh yaitu dengan Iz al-Din Abd al-Salam, menyatakan bahwa mafsadah ialah sebuah duka cita serta sebab-sebabnya, kesakitan serta sebab-sebabnya. Jadi itu sebab-sebab di sini dia menjelaskan kayak sebab-sebab terjadinya mafsadah itu sendiri sudah mafsadah gitu ya, maksudnya udah kemudaratan, udah membawa kemudaratan. Dan selanjutnya yaitu ada Imam Fakhr al-Din al-Razi, berpendapat bahwasanya mafsadah merupakan ungkapan kesakitan ataupun jalan wasilah yang membawa terhasilnya kesakitan tersebut. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa mafsadah ialah sifat suatu perbuatan yang menghasilkan kerusakan dan kehilangan manfaat yang meluputkan kepentingan yang 5 terjadi atas mayoritas manusia atau individu. Jadi contohnya, saya mempunyai contoh di sini. Jadi contohnya yaitu hukum potong tangan untuk pencuri merupakan mafsadah bagi kelompok pencuri karena dapat pengurangan keupayaan dalam kehidupannya. Sedangkan mencuri itu sendiri dianggap sebagai mafsadah yang dapat mengakibatkan kerusakan kepada hak-hak manusia secara umum. Bahkan jika tidak dilakukan penolakan, maka akan membawa pada peluputan maqasid al-syariah. Jadi di sini contohnya itu hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu merupakan mafsadah bagi kelompok pencuri. Jadi kan hukum potong tangan jadi itu, sedangkan mencuri itu juga udah dianggap sebagai mafsadah yang karena mengakibatkan kerusakan pada hak-hak manusia secara umum. Jadi pencuri itu kan sudah mendapatkan kerusakan gitu. Kenapa dia mencuri gitu kan? Maksudnya tuh kayak setelah dia mencuri itu tuh sudah merusak hak-hak dia sebagai manusia. Jadi tuh kayak dia mencuri hak orang lain gitu. Mencuri hak orang lain itu sendiri sudah mafsadah kan. Pencurian itu tuh sendiri sudah mafsadah. Jadi mafsadah itu kan kayak meluputkan gitu kan, yang mengurangkan keupayaan. Kayak tadi potong tangan itu sendiri sudah mengurangkan keupayaan dia dalam kehidupannya. Terus pencurian itu sendiri sudah pada kerusakan hak-hak asasi manusia ya secara umum. Jadi pencuri itu juga sudah rusak gitu kan. Maksudnya mencuri itu sendiri itu udah merusak hak seorang manusia gitu. Ya, untuk kesimpulannya yaitu sesuai dengan kaidah menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, atau menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat. Karena menolak mafsadah sudah menjadi kemaslahatan itu sendiri. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep maslahat dan mafsadah merupakan asas dari pemikiran maqasid al-syariah. Ini karena maqasid al-syariah secara umumnya disandarkan pada maslahah dan mafsadah itu sendiri. Para ulama juga menyepakati karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syariah adalah bertujuan demi terciptanya maslahah atau kemanfaatan, kebaikan, dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun urusan akhirat. Menurut Imam Asy-Syatibi, al-maqasid syariah itu memiliki 5 hal inti, yaitu hifdzun ad-din atau menjaga agama, hifdzun an-nafs atau menjaga jiwa, 3 yaitu hifdzun al-aql atau menjaga akal, hifdzun an-nasl atau menjaga keturunan, hifdzun al-mal atau menjaga harta. Jadi
Ini untuk pemikiran ulama atau pemikiran terdahulu gitu ya. Saya akan sebenarnya maqasid al-syariah ini selain menjaga agama, dalam praktik modern ini yaitu menghidupkan kehidupan beragama yang toleran, mengembang. Jadi itu hifdzan ad-din sendiri dalam kehidupan modern saat ini yaitu menghidupkan kehidupan beragama yang toleran. Seperti di Indonesia, kehidupan agama itu sangat toleran, sangat toleransi. Dan setelahnya yaitu hifdzun an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Menjaga jiwa dalam kehidupan modern ini bisa dikatakan dengan mengembangkan kualitas SDM. Jadi di Indonesia ini kualitas SDM itu masih sangat rendah ya. Tapi negara-negara lain kualitas SDM itu sudah meningkat gitu ya, sudah tinggi gitu. Jadi hifdzun an-nafs itu menjaga jiwa itu sama aja dalam kehidupan modern ini adalah mengembangkan kualitas SDM. Selanjutnya untuk hifdzun al-aqal yaitu menjaga akal dalam kehidupan modern ini yaitu kualitas intelektual. Jadi kita sebagai mahasiswa harus meningkatkan kualitas intelektual kita untuk menjaga akal ini sendiri gitu kan. Dalam pandangan terdahulu yaitu ya hidup akal itu ya udah menjaga akal gitu kan, dari menjaga akal dari hilangnya akal gitu kan. Tapi dalam kehidupan modern ini hifdzun akal itu sendiri yaitu mengembangkan intelektual kita, memberikan kualitas intelektual kita kepada ilmu gitu. Jadi di sini mahasiswa gitu kan, kita sekolah gitu kan untuk mengembangkan intelektual kita. Selanjutnya untuk hifdzun an-nasl. Hifdzun an-nasl itu pemikiran terdahulu itu hanya menjaga keturunan. Menjaga keturunannya itu seperti keberlangsungan suatu generasi manusia untuk mencegahnya dari kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adanya lahirnya generasi penerus yang diharapkan dan berkontribusi lebih baik. Jadi menjaga keturunan itu menjadi pemikiran terdahulu itu menjaga keturunan itu menjadi penting gitu ya, karena menjaga keturunan untuk generasi selanjutnya. Tetapi dalam pemikiran modern ini menjaga keturunan itu bukan hanya memberikan kualitas terhadap anak gitu ya, tetapi juga tentang kualitas keluarga. Jadi dalam sebuah keluarga itu harus mempunyai kualitas untuk menjaga akal atau mental atau jiwa si anak gitu ya. Jadi kualitas keluarga itu di sini sangat berperan ya dalam kualitas keluarga. Selanjutnya yaitu ada menjaga harta, hifdzun mal. Jadi menjaga harta itu dalam zaman terdahulu, pemikiran terdahulu yaitu harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram gitu ya. Jadi untuk jual serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhoi Allah, bukan dengan secara batil. Jadi untuk pemikiran terdahulu itu menjaga harta itu memastikan bahwa harta yang kamu miliki itu tidak didapatkan dengan secara batil, tapi didapatkan secara halal dan yang sangat diridhoi oleh Allah. Tetapi dalam pengembangan modern ini hifdzun al-mal ini, menjaga harta ini menjadi seperti mengembangkan ekonomi. Jadi seorang manusia itu harus mengembangkan ekonominya sendiri gitu ya. Tidak hanya mendapatkan harta di jalan Allah, tetapi juga mengembangkan ekonomi mereka sendiri gitu. Jadi misalnya seperti saya harus mengembangkan ekonomi saya gitu kan. Jadi untuk menjaga harta.
Jadi mengembangkan ekonomi itu sangat sangat penting ya, karena tidak adanya ekonomi kita tidak bisa makan gitu kan ya, makan, minum atau belanja, shopping gitu kan. Jadi kita sendiri seorang manusia harus mengembangkan ekonomi kita untuk terus berjalan di sisi Allah. Itu tadi sekilas tentang maqasid al-syariah. Jadi maqasid al-syariah itu ada pemikiran terdahulu dan pemikiran sekarang. Maksudnya tuh kayak pemikiran di zaman modern ini gitu ya. Jadi bisa dikatakan terjadinya rentang waktu dan terjadinya pemikiran yang lebih gitu ya, yang lebih dari zaman terdahulu. Walaupun nantinya patokannya adalah zaman terdahulu, kita tidak boleh melupakan adanya ilmu-ilmu patokan zaman terdahulu. Jadi itu adalah presentasi kami. Mohon maaf kurang lebihnya tentang presentasi kami tentang jam maslahi wadar'u mafasaid. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yarfaizuna walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.